Film ini bercerita tentang seekor panda yang pengen jadi pendekar kungfu. Inilah legendasi Kung Fu Panda. Naik ke puncak gunung dan jadi satria naga hitam. Film ini dimulai dengan cerita seorang pendekar kungfu legendaris berwujud panda gembrot yang berpetualang buat nyari masalah. Ya, suatu saat dia datang ke warung nasi padang dan ketemu sama preman, terus ngajak ribut preman tersebut. Ya, gue gak tahu alasan si pendekar ini ngajak ribut preman di sana ya, tapi ya kemungkinan kayaknya dia cuma gatel tangan aja sih, pengen mukul sesuatu. Lanjut, pendekar tersebut intinya pokoknya bertumbuk lah ya sama preman-preman yang ada di sana. Sampai kagak ada lagi preman yang berani nantang dia, cuy. Semua orang pun menyanjung dia sampai-sampai ada sekelompok kesatria kungfu legendaris yang disebut The Furious Five. Anjay, berlutut di hadapannya. Pendekar tersebut pun mengajak The Furious Five berpetualang buat basmi kejahatan. Hingga akhirnya... Yap, ternyata itu semua cuma mimpi. Oke, kenalin, ini panda gendut bernama Po. Dia adalah anak dari pemilik warung mie ayam bernama Mr. Pink, seekor angsa Cina. Ya, emang terdengar tidak masuk akal sih seekor angsa mempunyai anak seekor panda gembrot kayak gini, coy. Tapi ya di film ini gitu ceritanya. Tapi perasaan gue dari kemarin bahas alur cerita film aneh-aneh kayak gini, cuy. Kemarin si landak emaknya burung hantu ya, Sonic gitu. Sekarang panda gembrot bapaknya angsa. What the beep? Gue simpulkan nih kayaknya si Po itu anak pungut juga sih kayak si Sonic. Oke, lanjut ya. Mr. Pink ingin Po melanjutkan warung mie ayamnya, tapi si Po ini berusaha menolaknya karena dia ingin jadi seorang pendekar kungfu seperti The Furious Five. Ya, karena si Po ini demen banget sama yang namanya perkungfuan gitu ya. Dan bahkan dia juga sampai mengoleksi action figurnya The Furious Five. Di tempat lain, lebih tempatnya di Istana Giok, kita diperlihatkan The Furious Five, yang isinya ada Tigers, harimau Cina Selatan, dia pemimpinnya The Furious Five by the way. Terus ada Monkey, monyet hidung pesek emas, ada Fiver, ular pohon hijau, ada Crane, bangau berleher hitam, ada Mantis, si belalang sembah Cina, dan guru mereka yaitu Master Shifu. Dia seekor panda merah ya. Awalnya gue kira dia itu rakun albino anjir, tapi ternyata bukan ya. Lanjut, kemudian Master Oogway, seekor kura-kura Galapagos, memanggil Master Shifu buat ngasih tahu ramalan kalau mantan muridnya Master Shifu yaitu si Tai Lung, macan tutul salju, bakal kabur dari penjara. Mendengar itu, Master Shifu memberitahu pelayannya yaitu Zen, seekor angsa, untuk memperketat penjagaan di penjara agar si Tai Lung tidak bisa kabur. Kita harus melakukan sesuatu. Sudah saatnya mencari kesatria naga. Tapi siapa? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Balik ke si Po yang lagi jadi pelayan mie, dia ngelihat poster pemilihan kesatria naga atau Dragon Warrior dan menyuruh para pelanggannya untuk menuju ke Istana Giok. Nah, nih panda goblok banget sumpah, cok. Dia secara gak langsung malah bunuh bisnis bapaknya nih. The real anak pungut ini mah, coy. Oke, lanjut ya. Pas dia mau pergi, dia malah disuruh ayahnya jualan mie ayam di sana karena ya pasti laku keras ya, lagi rame soalnya, coy. Karena tidak ada pilihan lain, dia langsung membawa gerobaknya. Tapi setelah melihat tangga menuju Istana Giok yang begitu jauh dan tinggi, ya otomatis dia langsung ninggalin aja gerobaknya di sana. Pas udah nyampe ke atas, sayangnya si Po terlambat dan alhasil gerbangnya keburu ditutup. Dia pun melakukan segala cara untuk mencoba masuk, tapi ya tetap dia gak bisa. Sampai di mana dia akhirnya menggunakan kembang api untuk bisa masuk dan ikut menonton acaranya. Pas acara demonstrasinya selesai, Master Oogway mau memilih Dragon Warrior dari kelima anggota Furious Five tadi. Namun, Po tiba-tiba jatuh dari langit ya, dan Master Oogway malah menunjuk Po sebagai Dragon Warrior. Sontak semua orang terkejut ketika Master Oogway benar-benar memilih si Po sebagai kesatria naga. Master Shifu yang tidak percaya pada pilihan tersebut mulai berdebat dengan Master Oogway. Namun Oogway tetap teguh pada keputusannya. Merasa ragu dan tidak yakin bahwa Po pantas menjadi kesatria naga atau Dragon Warrior, Shifu akhirnya berencana untuk membuat Po menyerah dan mundur dari peran tersebut. Lihat, cok, masa panda goblok kayak gini jadi Dragon Warrior, man? What the hell? Lu jangan body shaming lu juga panda Di penjara, Zen mengirimkan perintah dari Master Shifu untuk memperketat keamanan penjara. Namun, para penjaga yang semuanya adalah badak Jawa merasa tersinggung karena dianggap diremehkan oleh si Shifu. Mereka pun mengajak Zen untuk melihat langsung kondisi penjara dan menjamin bahwa si Tai Lung itu benar-benar tidak memiliki peluang untuk melarikan diri. Lalu si Komandan Fashir tiba-tiba menepuk pantat si Zen dengan keras ya.
membuat sehelai bulunya jatuh ke dalam sel. Ya, gue gak tahu dia ini gay apa gimana ya, tapi ya jikalau si Tai Lung kabur dengan sehelai bulu tadi ya udah jelas ya salahnya itu si badak tadi, coy, si Pacir. Pahri ya, gue lupa namanya, coy. Lanjut. Sementara itu, Po yang sudah dibawa ke istana Giok bertemu Master Shifu yang terlihat sangat kesal melihat Po yang tampak tidak pantas untuk menjadi Dragon Warrior karena badannya. Lalu Po diajak ke tempat latihan para The Furious Five. Master Shifu menyuruhnya untuk melewati rintangan yang ada di depannya. Tapi udah jelas si Po nolak lah karena dia masih pemula, cuy. Sebagai gantinya, dia ingin mencoba boneka latihan untuk level anak-anak. Ini by the way level anak-anak itu di bawah level pemula ya. Dan idiotnya, dia malah tercounter balik sama tuh boneka ya. Ya, alhasil dia terpental dan langsung masuk ke tempat latihan yang tadi disuruh sama Master Shifu. Hasilnya gimana? Ya, dia bonyok. Lanjut. Setelah latihan, mereka kembali ke asrama. Namun tanpa sengaja, Po masuk ke kamar Crane dan memberitahunya bahwa dia adalah penggemar berat mereka. Namun Crane yang sedang bermeditasi tidak merespon dan malah mengusirnya keluar. Tiba-tiba, Tigress muncul dan berkata bahwa Po tidak pantas berada di istana Giok, lalu menyuruhnya pergi besok pagi. Si Po akhirnya merasa sedih dan dia pergi keluar untuk merenung sambil memakan buah persik. Kemudian dia didatangi oleh Master Oogway. Di sana, Po curhat bahwa kalau dia ini merasa gak pantas jadi Dragon Warrior. Dan dia juga jadi sedih karena Master Shifu dan The Furious Five itu membencinya. Master Oogway lalu memberikan pepatah kepada Po. Kemarin adalah sejarah, besok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah. Ya pokoknya intinya si gue itu nyemangatin si Po lah ya. Lanjut. Di penjara, Tai Lung berhasil melepaskan diri dari belenggunya menggunakan bulu Zen yang jatuh tadi. Ya, dia langsung gelut meledak, dar. Dan bebas. Ya, cuman gitu aja. Katanya keamanannya dijamin, tapi ini malah blunder anjir. Gimana sih ini badak Pacir? Oke, lanjut lagi. Di sini Tai Lung menyuruh Zen untuk menyampaikan pesannya kepada Master Shifu kalau Dragon Warrior yang asli akan segera tiba. Oke, Besok paginya Master Shifu ke asrama dan melihat Po sudah tidak ada di sana. Di sini Master Shifu berpikir kalau dia sudah menyerah dan pergi. Tapi ternyata Po sudah berada di tempat latihan. Lalu dimulailah pelatihannya. Di sini Po melawan semua anggota The Furious Five, tapi dia selalu kalah. Namun karena tekadnya yang kuat, dia akhirnya bisa terus melanjutkan latihannya hingga terakhir dia akan melawan Master Shifu. Ya tapi tetap kalah juga sih. Oke, tapi nice try ya Po. Nah, malam harinya Po diobati oleh Viper dan Mantis, dan ia bertanya mengapa Master Shifu selalu judes dan membencinya. Tigress yang mendengar itu langsung menjawab, jadi dulunya itu Master Shifu gak judes kayak gitu bro. Cuman sayangnya setelah si Tai Lung jadi kriminal, ya dia jadi kayak gitulah. Dia jadi merasa bersalah dan jadilah Shifu yang judes kayak sekarang. Oke, mungkin sekarang waktunya kita bahas dulu masa lalu si Tai Lung sama si Master Shifu ya. Dulu saat si Tai Lung masih bayi, Master Shifu menemukannya di depan pintu istana Giok dan dia membesarkannya seperti anaknya sendiri. Master Shifu mengajarinya kungfu dan percaya bahwa Tai Lung itu ditakdirkan untuk menjadi Dragon Warrior. Ya, jadi si Tai Lung ini dijadiin punya ambisi lah untuk menjadi Dragon Warrior. Namun si Tai Lung gak pernah merasa cukup gitu ya. Jadi dia pengen cepet-cepet pakai Dragon Scroll, yang dimana seharusnya Dragon Scroll itu diberikan kepada Dragon Warrior yang sudah terpilih. Nah, karena hal itulah Master Oogway melihat sisi gelap dalam hati si Tai Lung. Jadi dia tidak memilih si Tai Lung sebagai Dragon Warrior. Ya, alhasil si Tai Lung jadi patah hati, lalu dia meluapkan kemarahannya kepada seluruh desa dan mencoba merebut Dragon Scroll secara paksa. Tapi ya untungnya Master Oogway menghentikannya dan mengirimnya ke penjara. Sejak itulah Master Shifu tidak pernah tersenyum lagi. Di sisi lain, Zen ngasih tahu ke Shifu kalau si Tai Lung berhasil kabur. Shifu pun langsung menemui Oogway dan masih tahu kabar buruk tersebut. Di sini Oogway nyuruh Shifu untuk percaya kepada Po agar bisa menjadi kesatria naga. Tiba-tiba, Oogway memberikan tongkatnya kepada Shifu dan dia pergi untuk selamanya. Ya, dia cuman gitu doang pergi ya. Jadi intinya dia cuman membekali mereka dengan satu tongkat aja ya. Percaya aja tuh sama si endut. What the fuck. Tapi ya oke, lanjut ya. Di asrama Po membuatkan mie untuk The Furious Five. Di sini mereka lagi pada makan santai gitu ya. Kemudian si Po mencoba niruin Master Shifu dan membuat guyonan tentangnya. Tapi tiba-tiba Master Shifu langsung muncul tepat di belakang si Po. Ya, jadi otomatis si Po langsung panik ya. Untungnya Master Shifu menghiraukan guyonan tersebut.
Lalu dia memberitahu mereka bahwa Tai Lung sudah kabur dari penjara dan dia sedang dalam perjalanan ke sini untuk mengincar Dragon Scroll. Master Shifu memberitahu kalau Dragon Warrior lah yang bisa menghentikan si Tai Lung. Mendengar hal itu, si Po ya otomatis langsung panik cuy. Jadi dia langsung kabur terbirit-birit. Kemudian Master Shifu menghentikannya dan mencoba untuk meyakinkan si Po kalau dia itu bisa menjadi kesatria naga yang hebat dan bisa mengalahkan si Tai Lung. Diem lu lakun tolol, gak usah sok nyemangatin gue, Blok. Gimana caranya gue ngalahin tuh macan tutul anjing? Hah? Ya nggak tahu. Melihat kondisi Po yang tidak meyakinkan, akhirnya The Furious Five memutuskan untuk pergi menghentikan Tai Lung. Keesokan harinya, Master Shifu melihat Po sedang mengacak-acak dapur untuk mencari makanan. Nah, melihat itu, Shifu memiliki ide untuk melatihnya dan membawanya ke atas gunung yang menjadi asal mula terciptanya kungfu. Di sini Master Shifu melatih Po menggunakan makanan sebagai hadiah agar si Po menjadi semangat. Ya karena si Panda Gemrot ini emang skill kungfunya gak bakalan aktif bro kalau gak ada makanan. Kemudian latihan pun dimulai. Singkat cerita, setelah latihan si Po beristirahat dan mau memakan bakpao. Namun dengan cepat bakpao milik si Po itu direbut oleh Master Shifu hingga tersisa satu bakpao lagi. Jadi si Po dan Master Shifu akhirnya sparring untuk memperebutkan bakpao itu. Sampai pada akhirnya dia berhasil mengalahkan Master Shifu dan mendapatkan bakpao terakhir itu. Ya jadi intinya si Po ini udah bisa lah kungfunya ya berkat latihannya bersama Master Shifu. Oh ya kembali ke The Furious Five, mereka telah sampai ke tempatnya si Tai Lung dan mencoba menghentikannya. Oh ya by the way di sini ada scene yang sering dijadiin meme nih, yang si Tai Lung itu angkat tangan kayak gini coy. Akhirnya bisa bahasa Sunda. Kalian dulu. Sayangnya si Tai Lung ternyata terlalu kuat untuk mereka hadapi dan The Furious Five pun kalah. Singkat cerita, Po dan Master Shifu yang sudah selesai latihan melihat The Furious Five tidak sadarkan diri, Master Shifu akhirnya memperbaiki titik saraf mereka yang telah dilumpuhkan oleh si Tai Lung. Melihat The Furious Five yang kewalahan menghadapi si Tai Lung, si Po jadinya gelisah dan jadi kurang percaya diri. Tapi Master Shifu meyakinkan si Po kalau dia bisa mengalahkan si Tai Lung karena akhirnya Shifu akan memberikan Dragon Scroll kepada si Po. Namun saat dibuka, gulungan itu ternyata kosong. Master Shifu masih berusaha keras untuk memahami isi gulungan tersebut, tetapi tetap tidak menemukan jawabannya. Jadi ya Dragon Scroll itu ternyata hanyalah gulungan kosong. Pada akhirnya mereka semua merasa putus asa. Master Shifu memerintahkan The Furious Five dan Po agar segera mengevakuasi warga desa. Sementara itu, Master Shifu sendiri memutuskan untuk menghadapi Tai Lung seorang diri. Meski ia sadar tidak mampu mengalahkan Tai Lung, setidaknya ia berharap bisa menunda waktu cukup lama agar para warga dapat melarikan diri dengan aman. Po yang kembali ke rumahnya disambut oleh ayahnya yang sudah bersiap untuk pindah ke desa lain. Di sini ayahnya memberitahu Po tentang resep rahasia mie ayam yang ternyata tidak ada sama sekali. Yang mana dia cuma harus percaya dan itu akan menjadi istimewa untuknya. Mendengar hal itu, Po akhirnya menyadari makna dari Dragon Scroll yang kosong adalah percaya pada dirinya sendiri. Di Istana Giok, Tai Lung akhirnya bertemu dengan Master Shifu dan mereka berdua pun bertarung. Di tengah pertarungan, Tai Lung melihat Dragon Scroll ternyata sudah hilang karena sudah dibawa oleh Po. Dia pun marah dan kesal. Di sini Tai Lung hampir membunuh Shifu, tapi tiba-tiba Po datang sebagai Dragon Warrior dan akhirnya mereka bertarung memperebutkan Dragon Scroll. Pada akhirnya, Tai Lung berhasil mendapatkan Dragon Scroll. Namun saat dibuka, ia terkejut karena isinya kosong. Dalam kemarahannya, Tai Lung mencoba melumpuhkan Po dengan jurus yang dapat melemahkan syaraf. Tapi usahanya gagal. Lemak tubuh si Po menghalangi serangan itu, dan Po malah merasa geli. Mereka pun melanjutkan pertarungan, namun untungnya si Po tiba-tiba dapat buff dan bisa mendominasi pertarungan. Akhirnya si Tai Lung berhasil dikalahkan, dan si Po menggunakan jurus Skedush untuk mengakhiri pertarungan tersebut. By the way, jurus kedus itu bukannya langsung dikirim ke alam Harwah ya. Jadi di sini si Po itu literally membunuh si Tai Lung. What? Ya itu membunuh secara halus ya. Tapi film kartun pertama yang gue lihat ada bisa membunuh coy. Tapi ya membunuhnya gak terlalu itu sih.
Melihat Po yang sudah mengalahkan Tai Lung membuat semua orang senang dan membuat The Furious Five pun akhirnya memberikan hormat kepada Po. Di sisi lain, Po kembali ke istana Giok untuk mengecek kondisi Master Shifu. Ternyata dia masih hidup dan berterima kasih pada Po karena telah berhasil mengalahkan Tai Lung. Dan cerita pun berakhir. Oke, dari film ini mengajarkan kita bahwa penampilan bukanlah penentu nilai diri seseorang. Contohnya si Po, meskipun sering dianggap tidak pantas sebagai Dragon Warrior karena tubuhnya yang gemuk, tetapi dia bisa berhasil membuktikannya dengan percaya diri, usaha keras, dan menerima keunikan dirinya sendiri. Kita juga diajarkan untuk tidak meremehkan diri sendiri atau orang lain berdasarkan penampilannya, karena setiap orang memiliki potensinya masing-masing. Oke, segitu aja dari gue. Terima kasih udah nonton video sampai akhir ini. Gue pengacara, pengangguran banyak acara. Jangan lupa klik like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.